他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 541 Keturunan. Cahaya warna-warni, 3. Serangan yang diluncurkan oleh 11 pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 terhadap pasukan iblis bukanlah lelucon. Pembunuh bukanlah ahli dalam serangan skala besar, tetapi kekuatan ofensif mereka dalam skala kecil jauh melampaui kontes bahkan jika dibandingkan dengan penyihir. Di depan 11 dari mereka, iblis berada dalam keadaan yang menyedihkan. Bahkan pembangkit tenaga iblis dari langkah ke-7 atau ke-8 tidak dapat bertahan, dan untuk sesaat, iblis peringkat tinggi di belakang berada dalam keadaan kacau. Kali ini, itu bukan serangan mendadak, tapi pembantaian total semakin cepat. Ekspresi para dewa iblis besar segera menjadi tidak sedap dipandang. Alasan mengapa pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 dari kedua belah pihak umumnya tidak dengan mudah bergabung dalam pertempuran adalah untuk menghindari pembantaian total dari kedua belah pihak. Kekuatan destruktif dari pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 terlalu ekstrim. Dalam kasus ketika mereka bergabung dalam pertempuran menentang diri mereka sendiri melawan musuh dari peringkat yang lebih rendah, itu pasti akan berakhir dengan pembantaian berdarah. Dan pada akhirnya, kedua belah pihak akan benar-benar hancur. Sama seperti Exorcist Mountain Pass yang tidak tahan dengan mantra terlarang yang kuat dari Emo Demon God, para demon tidak dapat menahan serangan panik dari begitu banyak pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Tepat setelah sosok Sheng Yu mendarat di tanah, sepasang belati bersinar dengan kilau oranye yang mencirikan tingkat epik muncul di tangannya. Cahaya oranye menyebar dengan dia sebagai pusatnya, langsung mengoyak tubuh beberapa lusin iblis kelas tinggi. Segera, dia muncul 100 meter jauhnya, berputar seperti gasing yang berputar. Tidak ada yang melihat dengan jelas apa artinya dia menerobos barisan mereka, tetapi setiap rangkaian pusaran merenggut nyawa lebih dari 100 pembangkit tenaga iblis. Setan biasa dari langkah ke-4 atau ke-5 sama sekali tidak memiliki peluang di depan pancaran yang mencirikan tingkat epik ini. Adegan yang sama pecah untuk masing-masing dari 11 pembangkit tenaga listrik. Kekuatan destruktif mereka telah tumbuh jauh melampaui serangan tadi malam. Ekspresi Emo Demon God Esyeterie menjadi sangat tidak sedap dipandang. Nyanyiannya masih berlanjut, dan sekarang dia telah mencapai titik tidak bisa kembali. Jika dia berhenti sejenak, semua upayanya sebelumnya akan sia-sia. Dan di atas itu, dia tidak bisa membiarkan 5 dewa iblis lainnya menanggapi serangan itu. Jika tidak, jika seorang pembunuh manusia mengapitnya dan menyela mantra terlarangnya, itu akan menempatkannya dalam posisi kalah dan putus asa. Dewa Setan Emo harus menyelesaikan mantra terlarangnya terlebih dahulu, untuk pertama-tama dengan kejam memberikan serangan fatal ke Exorcist Mountain Pass sebelum berurusan dengan pembunuh dari langkah ke-9 ini ke belakang. Tetapi saat ini, akan sulit untuk mengatakan berapa banyak iblis kelas tinggi yang tersisa. Pada saat ini, 6 dewa iblis masih belum mati otak. Sagan sapi bersayap mungkin yang terendah dari 6 dewa iblis ini, tetapi setelah berdiri di seberang jalan gunung pengusir setan untuk waktu yang lama, pemahamannya tentang kekuatan kuil pembunuh tidak setengah-setengah. Melihat situasi yang berantakan dan hampir tidak terkendali ini, dia segera berteriak liar kepada iblis, memberi perintah. Perintah ini memberikan kesadaran tiba-tiba kepada para dewa iblis lain yang segera bergabung dengannya untuk memberikan perintah. Perintah Sagan sangat sederhana, retret global. Setiap pihak harus mundur. Kerugian terbesar para pembunuh adalah ketidakmampuan mereka untuk melakukan serangan skala besar. Pasukan iblis sangat banyak bahkan jika mereka ingin membunuh mereka, itu tidak akan ada habisnya. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik dari kuil assassin ini jumlahnya terbatas. Mereka tidak mungkin menghadapi semua iblis yang datang dari semua sisi, dan dengan serangan fatal yang akan ditimbulkan oleh mantra terlarang Esyeterie,
kehadiran serangan pasukan iblis tidak akan banyak mempengaruhi hasilnya. Jadi bahkan jika perintah mundur untuk pasukan iblis akan sangat menurunkan moral mereka, itu adalah metode terbaik untuk mengurangi kerusakan mereka. Tapi rencana para dewa iblis ini hanyalah sebuah cita-cita. Apakah pasukan yang terdiri dari beberapa ratus ribu iblis adalah sesuatu yang bisa mundur hanya dengan diberitahu begitu? Orang-orang di luar mendengar perintah itu dan mundur, tetapi tidak mudah bagi orang-orang di inti formasi mereka untuk mundur. Untuk sesaat, pasukan iblis menjadi lebih tidak teratur, dan serangan iblis berbilah ganda mulai melemah karena perintah beberapa dewa iblis ini. Untuk sesaat, Exorcist Mountain Pass berada dalam keadaan kacau balau, dan baik pasukan udara maupun darat iblis menjadi di luar kendali para dewa iblis. Selain itu, 11 pembunuh tersembunyi telah menembus jauh ke dalam barisan mereka, oleh karena itu kekacauan hanya mempermudah mereka untuk membantai jalan mereka. Di sisi lain, situasi Exorcist Mountain Pass tidak sedikit lebih baik daripada iblis. Serangan iblis berbilah ganda telah menurun, tetapi tekanan pada para perwira dan prajurit tidak berkurang sedikit pun. Di depan mata mereka, bayangan wanita raksasa yang jauh itu telah menjadi benar-benar nyata, dan mantra terlarang Esyeterie hampir selesai. Wajahnya yang sangat besar memancarkan senyum menawan, dan cahaya merah muda lembut memenuhi Exorcist Mountain Pass dalam kehangatan yang membebaskan. Semua prajurit menjadi memerah karena kegembiraan, dan beberapa sudah tidak bisa berhenti merobek pakaian dan armor mereka sendiri. Pesona Dewa Iblis Emo terlalu hebat. Tiba-tiba, sinar merah muda cemerlang yang besar membumbung seolah-olah akhirnya memberi kehidupan pada sosok raksasa itu, membuatnya bergerak. Mantra terlarang telah selesai. Esyeterie raksasa perlahan melangkah maju, dengan lembut menggerakkan wujud menggairahkannya. Segera, erangan terdengar di Exorcist Mountain Pass, dan senjata para prajurit jatuh satu demi satu dari tangan mereka. Bahkan pengaruh alam pembantaian cair telah mencapai titik terendahnya. Cair meludahkan seteguk darah, sudah diambang kehancuran. Energi spiritualnya sudah melewati batasnya, dan pada saat itu alam pembantaian bisa runtuh kapan saja. Pada saat itu, bahkan Sheng Lingxin tidak bisa menahan diri. Bahkan dia, panglima tentara, sangat gemetar, menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Langkah pertama yang dia ambil hanyalah awal dari mantra terlarang Esyeterie. Segera, wanita raksasa itu tiba-tiba memulai tarian ringan dan anggun di udara. Setiap langkah sederhana, setiap gerakan yang dia lakukan dan setiap pandangan menarik yang dia berikan tidak gagal untuk mempengaruhi secara mendalam para prajurit dari Exorcist Mountain Pass. Beberapa dari mereka sudah dalam keadaan panik. Beberapa prajurit dengan kultivasi terendah telah melemparkan diri mereka ke barat, jatuh dari puncak benteng. Tetapi bahkan di air terjun seperti itu, tatapan panik di mata mereka tidak diredakan sedikit pun. Mereka sudah di luar pembebasan dari mantra terlarang Esyeterie. Tarian surgawi Dewa Setan Emo. Mantra terlarang halusinasi yang kuat. Mantra terlarang ini tidak memiliki kekuatan penghancur langsung, tetapi efeknya bahkan lebih menakutkan. Itu mencakup skala yang sangat besar, dan bahkan mempengaruhi pembangkit tenaga listrik dengan kultivasi yang sebanding dengan Esyeterie sendiri. Jika mantra terlarang ini diizinkan untuk diucapkan, kecuali jika tekad dan kekuatan mental seseorang mencapai tingkat yang cukup, orang itu pasti akan terpikat. Setelah mantra selesai, bahkan wanita akan tenggelam dalam, dan menghadapi hasil akhir yang tak terhindarkan, akhirnya mati, terbakar oleh keinginan. Exorcist Mountain Pass sudah dalam kekacauan, dan sama seperti mereka, pasukan iblis berada dalam keadaan kacau. Pada titik ini, sepertinya tidak ada pemenang yang akan keluar dari pertempuran ini. Putusan akhir hanya akan menjadi keadaan saling menghancurkan. Tepat pada saat ini, kecemerlangan emas yang tinggi tiba-tiba menerangi langit. Saat itu berkobar, cair akhirnya mencapai batasnya dan alam pembantaiannya berakhir, saat tubuhnya jatuh ke bawah. Cahaya keemasan lembut menangkapnya, menghentikannya agar tidak jatuh di benteng. Itu Hanyu. Hanyu sekarang dalam kondisi yang sangat buruk. Kedua matanya berwarna merah. Setelah menangkapnya, bahkan tidak bisa bertanya tentang kesehatannya,
Dia segera melemparkannya ke teras komandan lantai 2 Exorcist Mountain Pass. Benteng itu terlalu berbahaya. Ribuan pria terbakar di sana. Jika mereka melihat cair yang begitu lemah, siapa yang tahu apa yang bisa terjadi padanya? Kultivasi Hanyu juga pada langkah ke-7, tetapi tekadnya jauh di atas pembangkit tenaga listrik dengan peringkat yang sama. Bakatnya yang berbakat, termasuk energi spiritual internal bawaannya yang berjumlah 80, terwujud tanpa keraguan saat ini. Dia juga melihat kecemerlangan emas yang tinggi itu menyala, dan memiliki satu permintaan saat ini. Dia hanya bisa percaya pada pemilik cahaya itu, bahwa dia akan sekali lagi membalikkan keadaan. Benar, cahaya keemasan itu dilepaskan oleh Long Haon. Begitu Esyeterie menyelesaikan mantra terlarangnya, matahari di cakrawala yang jauh akhirnya menunjukkan wajahnya. Fajar sampai pada kesimpulan, dan menjelang pagi, Long Haon akhirnya merasakan reaksi dari Divine Snail Shield. Segera, itu meletus dengan kecerahan yang tak tertandingi. Energi spiritual dataran tinggi yang Long Haon terus-menerus dituangkan, dan tidak memprovokasi reaksi apapun dari Divine Snail Shield sampai sekarang, hanya ditimbun di dalam Divine Snail Shield of Sun and Moon sampai sekarang. Dan matahari dan bulan instan selesai menyeberang, Long Haon mendapatkan kembali kendali atas perisai siput surgawi, dan semua energi spiritual dataran tinggi yang tersimpan akhirnya pecah di sekitar. Cahaya multiwarna yang intens naik ke langit, dan kali ini, Long Haon segera merasa bahwa dia telah memasuki keadaan koneksi yang fantastis dengan siput surgawi matahari dan bulan. Tanpa perlu refleksi aktif, dia mulai merasakan kegunaan dan efek dari Divine Snail Shield of Sun and Moon. Saat dia menekan perisai, cahaya warna-warni itu ditembakkan ke arah Esyeterie raksasa. Ekspresinya akhirnya berubah, dia telah memperhatikan gerakan Long Haon selama ini, dan setelah melihat ledakan cahaya multiwarna dari alat surgawi, dia segera membuat tanggapan. Cahaya merah muda ditembakkan dari pilar Dewa Iblisnya, dengan keras menyerang cahaya yang berasal dari Divine Snail Shield of Sun and Moon. Sosok raksasa yang melakukan Celestial Dance of Lust tiba-tiba menjadi ilusi, dan para prajurit dan perwira yang panik terhenti sejenak. Tapi saat berikutnya, sosok itu kembali kental, dan tariannya menjadi semakin bersemangat. Tidak mungkin berhenti. Long Haon tenggelam dalam pikirannya. Dia tahu bahwa kultivasinya saat ini tidak dapat dibandingkan dengan Esyeterie. Sama seperti dia memiliki alat surgawi yang disebut perisai siput surgawi matahari dan bulan, Esyeterie memiliki pilar Dewa Iblisnya. Meskipun pilar Dewa Iblis hanya mirip dengan alat surgawi, sebagian besar ditujukan untuk memperkuat kekuatan Dewa Iblis dan melindunginya, ini bukan sesuatu yang bisa dia tahan dengan kultivasinya saat ini. Chapter 542, mencerminkan mantra terlarang. Apa yang harus dilakukan? Sebuah gambar? Long Haon gemetar, setelah akhirnya menemukan solusi. Pada saat itu, tubuh bagian atas para prajurit di benteng hampir semuanya telanjang, dan mereka tampaknya merobek tubuh mereka sendiri dengan sekuat tenaga. Banyak dari mereka berlumuran darah, dan beberapa sudah memiliki tulang yang terlihat, tetapi keadaan pikiran mereka terus memburuk. Di luar Exorcist Mountain Pass, pembantaian para pembunuh bayaran akhirnya mencapai puncaknya. Cahaya multiwarna yang ditembakkan menghilang dengan tiba-tiba, dan Long Haon segera terbang ke puncak benteng, menatap lurus ke arah Celestial Dance of Lust. Apa bujukan yang tak tertandingi untuk para prajurit dari Exorcist Mountain Pass tidak mempengaruhi Long Haon sedikitpun. Melalui topeng Golden Foundation Armor Long Haon, mata emasnya terlihat dari pandangan Esyeterie. Tanpa kenajisan apapun, mereka tidak menunjukkan keinginan sedikitpun karena Esyeterie's Celestial Dance of Lust. Esyeterie benar-benar shock. Mungkinkah ksatria manusia ini tidak memiliki sisi gelap sedikitpun? Tapi dan keinginan adalah dorongan manusia yang paling primitif. Kenapa dia tidak terpengaruh sama sekali? Pada saat ini, Esyeterie menemukan dalam keadaan pingsannya bahwa mata emas jernih ini benar-benar terukir di benaknya. Bidang keahlian Esyeterie adalah serangan ilusi, dengan kata lain, sihir psikis. Sebagai pengguna sihir semacam itu, musuh bebuyutannya adalah musuh yang tidak akan terpengaruh oleh mantra psikisnya.
Mata jernih Long Haon telah mempengaruhi hatinya, dan segera, efek Celestial Dance of Lust-nya mulai berkurang secara signifikan. Tidak baik. Esyetery berteriak diam-diam, dan memaksa dirinya untuk tetap tenang. Menutup matanya, dia berhenti melihat Long Haon, tapi hatinya masih terganggu. Jauh di lubuk hati, bayangan mata emas ini terus berkelap-kelip, dan dia tidak bisa menghindarinya bahkan ketika dia menutup matanya. Hatinya telah ditandai, kecuali Esyetery membunuh atau menaklukkan Long Haon, kultivasinya pasti akan sangat terpengaruh oleh pukulan itu. Tentu, Long Haon tidak tahu tentang perubahan di Esyetery. Tangan kirinya memukul dadanya, dan cahaya warna-warni mulai menyebar di sekelilingnya, tanda dari Divine Snail Shield of Sun and Moon. Hanya saja, saat ini menyebar tanpa henti di sekitar benteng. Penyebaran cahaya ini segera menghalangi pandangan Celestial Dance of Lust, serta cahaya dan aura merah muda itu. Di mana-mana cahaya multiwarna lewat, gerakan panik para prajurit melambat. Hanya, karena yang kuat masih ada, mereka belum memulihkan seluruh kesadaran mereka untuk sesaat. Karena menjadi perempuan, Lan Yanyu sedikit terpengaruh. Setelah tindakan perlindungan perisai siput surgawi Long Haon, dia segera sadar kembali dan mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, melantunkan serangkaian mantra dengan cepat. Hujan dingin kemudian mulai turun di benteng. Dari hujan yang dingin, pemulihan para prajurit dari Exorcist Mountain Pass dari keadaan ini dipercepat. Pada saat ini, kekuatan pertahanan Divine Snail Shield of Sun dan Moon berkurang menjadi yang terlemah. Demi melindungi Celestial Dance of Lust dari pandangan, Haon harus memperluas Divine Power dari Divine Snail Shield ke skala yang sama besar, menundukkan dirinya pada tekanan besar juga. Dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan sampai penghentian mantra terlarang musuh. Kali ini, pembebasan Divine Snail Shield of Sun and Moon benar-benar berbeda dari yang terakhir kali. Terakhir kali di Dagon Resisting Mountain Pass, Divine Snail Shield dipengaruhi oleh teknik khusus Dwarvian Commanders dan secara otomatis mentransfer energi spiritual Long Haon ke dirinya sendiri untuk sementara melepaskan kekuatannya sebagai alat Divine. Tapi kali ini, dengan bantuan Star King, Long Haon adalah orang yang mengaktifkan kekuatan Divine Snail Shield, dan energi spiritualnya terkompresi hingga saat matahari dan bulan bersilangan. Sementara sebelumnya telah memperkuat kekuatan Long Haon, sekarang Divine Snail Shield of Sun and Moon melepaskan semua energi spiritual dataran tinggi yang terkompresi. Oleh karena itu, kekuatannya bahkan lebih kuat daripada saat melewati jalur gunung yang menolak naga, dan berada di bawah kendali Haon. Dari jauh, benteng itu tampak seperti diselimuti oleh lapisan cahaya berwarna-warni. Cahaya keemasan lembut bergelombang di udara, secara paksa menghalangi Celestial Dance of Lust. Lebih mengherankan lagi, cahaya multiwarna ini secara tak terduga memantulkannya seperti cermin, membiaskan gambar Esyeteries Celestial Dance of Lust ke arah pasukan iblis yang sudah berantakan dari langit. Ini tampaknya tidak penting, tetapi Celestial Dance of Lust yang sudah selesai memiliki efek yang lebih besar pada iblis daripada pada manusia. Bagaimanapun, kecerdasan iblis peringkat bawah cukup terbatas, dan naluri mereka jauh lebih kuat. Untuk sesaat, pasukan iblis dihujani dengan lapisan ungu. Pembangkit tenaga kuil assassin juga terkejut, semua melihat bersama-sama ke arah benteng Exorcist Mountain Pass. Cahaya keemasan multiwarna berkilau yang terlihat oleh mereka memenuhi mereka dengan keterkejutan yang dalam, dan sementara itu mereka melihat Celestial Dance of Lust karya Esyetery. Bahkan dengan budidaya pembangkit tenaga listrik pembunuh ini, pemandangan Celestial Dance of Lust memiliki efek langsung pada mereka. Namun, sebagai pembudidaya yang sangat mendalam dan karakter yang sangat tua, kecepatan penyalaan mereka tidak terlalu cepat. Sheng Yu bersiul, dan beberapa pembangkit tenaga pembunuh segera berbalik, sebelum melarikan diri melalui ruang kosong. Sejak krisis Exorcist Mountain Pass berkurang, mereka tidak perlu lagi mempertaruhkan nyawa mereka di sini. Yang terpenting, prioritasnya adalah melindungi diri mereka dari pengaruh mantra terlarang itu. Tidak peduli tipe mereka, semua iblis yang menderita efek dari Celestial Dance of Lust segera menjadi panik. Di antara mereka, yang paling terpengaruh adalah iblis berbilah ganda yang berfungsi sebagai umpan meriam.
Di mana-mana Celestial Dance of Lust milik Esyeterie terlihat, hamparan besar dari Dual-Blooded Demon segera mati dengan anggota tubuh mereka terpotong. Jus mereka berserakan di mana-mana, dan bau busuk yang sangat menyengat menyebar ke medan perang. Ini adalah kekuatan dari mantra terlarang itu. Efek yang dipertahankan oleh Exorcist Mountain Pass sekarang dikirim kembali dengan penguatan beberapa kali lipat ke pasukan iblis. Baik atau buruk, bagaimanapun juga, manusia adalah makhluk yang cerdas, dan pengendalian diri mereka jauh lebih besar daripada iblis. Meskipun kerusakan yang mereka derita dalam jangka pendek tidak kecil, mereka belum sepenuhnya lepas kendali. Tapi Celestial Dance of Lust sangat menakutkan bagi iblis. Ini juga alasan mengapa para dewa iblis tidak pernah berani menatap lurus ke arah dewa setan Emo. Bahkan para dewa iblis berperingkat lebih tinggi darinya tidak mau berurusan dengan dewa iblis Emo. Tanpa kemauan yang cukup, seseorang hampir tidak akan membebaskan dirinya dari sihir emosionalnya. Esyeterie menjadi kosong saat melihat mantra terlarangnya dipantulkan seperti itu. Itu karena di depannya muncul sosok besar dengan penampilan yang sama dengannya. Bukan hanya dia, tetapi bahkan 5 dewa iblis lainnya yang menjaganya menjadi kosong. Dalam rentang waktu yang singkat ini, pasukan iblis di bawah telah menderita kerusakan yang mencengangkan. Tidak baik. Esyeterie berteriak pelan. Tangannya dengan cepat membentuk segel, untuk menghilangkan mantra terlarangnya secepat mungkin. Dia tidak tahu bagaimana Long Haon berhasil mencerminkan itu, tapi situasi di depan matanya adalah fakta. Jika semuanya berlanjut, setidaknya setengah dari pasukan iblis akan dikuburkan karena mantra terlarangnya sendiri. Long Haon memegang Divine Snail Shield of Sun and Moon dengan kuat. Sementara itu, Emo Demon God dengan sangat cepat menghilangkan mantra terlarangnya. Tetap saja, itu pantas disebut seperti itu. Dalam kasus aktivasi penuh, menghentikannya tidaklah mudah, dan membutuhkan waktu. Para prajurit di benteng berada di bawah perlindungan Divine Snail Shield of Sun and Moon, dan secara bertahap kembali sadar di bawah an hujan yang dingin. Setelah gelombang yang intens ini, mereka menjadi sangat lemah. Banyak prajurit terluka karena luka yang mereka timbulkan pada diri mereka sendiri dalam keadaan panik, dan beberapa meninggal karena kehilangan darah. Tetapi sebagian besar prajurit mampu mengendalikan beberapa. Meski begitu, para prajurit yang masih berdiri di atas kaki mereka sangat langka. Hanya yang paling kuat yang masih bisa bertahan. Orang tidak bisa tidak memperhatikan bahwa resimen Ksatria Malaikat Cemerlang berada dalam kondisi yang sangat baik. Bukan karena mereka memiliki ketahanan yang lebih besar terhadap sihir Esyeterie, tapi kuncinya adalah mereka mengenakan armor yang sangat tebal. Melepas armor ini sama sekali bukan hal yang mudah, dan itu lebih sering terjadi dalam keadaan hiruk-pikuk. Oleh karena itu, luka mereka paling sedikit, dan sangat sedikit dari mereka yang meninggal. Tetapi mereka sebagian besar kehilangan kekuatan bertarung mereka. Dan jika Celestial Dance of Lust berlanjut lebih lama, mereka juga hampir tidak bisa menghindari nasib kematian sambil terbakar oleh. Saat ini, di depan Brilliant Angel Knights ini, saat Long Haon mengendarai Star King dan menyebarkan cahaya keemasan multiwarna dengan lengan kirinya terangkat, dia muncul seperti penyelamat mereka. Itu kepala Saint Knight mereka. Saat ini, Saint Knight Head menggunakan kekuatannya yang kuat untuk menangkis mantra terlarang musuh. Untuk sesaat, setiap ksatria malaikat cemerlang dipenuhi dengan rasa hormat yang besar. Bahkan jika mereka harus merangkak, masing-masing dari mereka memaksa dirinya untuk membuat hormat ksatria ke arah Long Haon ini. Cair berdiri dengan susah payah, dengan dukungan ibunya. Saat melihat cahaya keemasan multiwarna yang menyilaukan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membiarkan air matanya mengalir. Dia tidak gagal untuk memenuhi harapannya, sekali lagi menyelamatkan mereka dari krisis putus asa, dan membantu kuil assassin untuk bertahan dari serangan paling fatal yang pernah mereka derita. Mungkin efek refleksi itu kebetulan, tetapi tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Scion of Light telah dibawa oleh Providence. Siapa lagi yang bisa menghasilkan kebetulan seperti itu? Pop. Cahaya keemasan hancur, dan pancaran multiwarnanya tersebar di langit. Dari saat Long Haon menyelimuti benteng Exorcist Mountain Pass dengan cahayanya, hingga sekarang, ketika dia dan Star King terlihat jatuh,
hanya sekitar 10 menit telah berlalu. Tetapi selama sekitar 10 menit ini, dia telah menyelamatkan seluruh Exorcist Mountain Pass. Jauh, Celestial Dance of Lust perlahan menghilang. Karena penghentiannya yang kuat, SYTRI Dewa Setan Emo masih menderita serangan balasan yang parah. Pada saat ini, sudut mulutnya memerah dengan darah merah muda, dan tatapannya dilemparkan ke Long Haon di benteng Exorcist Mountain Pass. Chapter 543, mencerminkan mantra terlarang, 2. Long Haon juga melihat ke arahnya. SYTRI sekali lagi terguncang untuk melihat bahwa bahkan jika tubuhnya sekarang dalam kondisi yang sangat lemah, dan energi spiritualnya sangat berlebihan, pada saat ia mendarat di benteng, kedua mata Long Haon masih jernih, dan tanpa kenajisan. SYTRI mengeluarkan erangan pengap lagi, menyemburkan darah, kami mundur. Berikan perintah untuk mundur. Sebenarnya, iblis telah melarikan diri dengan panik sejak lama. Tuduhan dari pembangkit tenaga pembunuh menenggelamkan pasukan iblis ke dalam keadaan panik total, dan pengaruh Celestial Dance of Lust dari SYTRI tidak membuat segalanya menjadi lebih baik. Unit-unit itu saling menginjak satu sama lain, dan dengan demikian orang dapat melihat bahwa pasukan iblis telah dikalahkan sepenuhnya. Tentara iblis sebenarnya tidak begitu kuat. Kemampuan iblis untuk mempertahankan komando pasukan mereka bukanlah yang terbaik. Secara individu, para iblis itu kuat, naluri bertarung mereka tak tertandingi oleh manusia. Tetapi karena itu, menggerakkan pasukan seperti itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Setelah menderita beberapa serangan dan efek kritis, bahkan perintah Dewa Iblis tidak dapat sepenuhnya memobilisasi mereka. Apalagi yang kamu tunggu? Api, dengan kekuatan penuh. Kembali ke akal sehatnya, Sheng Lingxin berteriak sangat keras sehingga membuat suaranya serak. Saat ini, tubuhnya masih gemetar karena eksitasi emosional. Pada saat dia sadar, cahaya multiwarna Long Haon telah menghilang. Melihat yang terakhir saat dia jatuh di benteng, suasana hatinya seperti yang bisa dibayangkan. Menantu laki-lakinya sekali lagi baru saja menyelamatkan Exorcist Mountain Pass. Keadaan kekacauan iblis bisa dilihat tepat di depan matanya. Jika mereka tidak menghabisi musuh yang kalah sekarang, kapan mereka bisa melakukannya? Tapi sayangnya, karena efek dari Heavenly Dance of Lust dari Emo Demon God SYTRI, banyak orang yang belum sadar. Dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka akan berada dalam kondisi yang sangat buruk, dan sebagai hasilnya, hanya beberapa meriam ajaib yang benar-benar dapat ditembakkan kali ini. Tapi fakta bahwa Exorcist Mountain Pass tidak bisa melancarkan serangan balik yang efektif tidak berarti bahwa Assassin Temple tidak bisa. Sheng Yu, yang telah melarikan diri sebelumnya, sekarang membawa sekelompok pembangkit tenaga listrik dari kuil Assassin untuk meluncurkan serangan balik. Mereka tidak banyak, tetapi masing-masing dari mereka adalah elit mutlak. Selanjutnya, pembalikan situasi memungkinkan Sheng Yu memulihkan ketenangannya. Dia tidak memimpin pembangkit tenaga pembunuh untuk sekali lagi menyerang pasukan iblis jauh di dalam, tetapi fokus untuk memenggal kepala iblis yang hiruk-pikuk di tepi formasi mereka. Keenam dewa iblis mengerahkan seluruh energi mereka untuk menyusun kembali pasukan mereka yang dilanda kepanikan, dan tidak dapat menangani mereka. Seperti itu, pasukan iblis yang telah menderita efek dari tarian surgawi dipotong seperti gandum di depan kelompok Sheng Yu. Meskipun pertempuran masih belum selesai, para pembunuh bayaran ini semuanya meramalkan kemenangan total yang belum pernah terjadi sebelumnya yang akan terjadi hari ini. Han Yu kembali bersama Long Haon, dan berteriak pada Sheng Lingxin, kepala senior, tolong bawa Cair ke sini. Kami memiliki cara untuk mempercepat pemulihan energi spiritualnya. Sekarang setelah situasi umum diselesaikan, yang tersisa untuk dilakukan oleh Exorcist Mountain Pass adalah membantu yang sekarat dan yang terluka. Sheng Lingxin bergegas untuk bergabung dengan sisi Lan Yanyu dan membawa Cair yang setengah sadar di samping Long Haon. Meski dalam kondisi yang sangat lemah, kondisi mentalnya masih baik-baik saja. Melihat gumpalan darah mengalir di sudut bibirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluknya dengan tatapan lembut di matanya. Cahaya putih lembut keluar dari Han Yu, langsung tumbuh hingga diameter 10 meter.
Setelah lebih dari setahun, kompor spiritual berkah cahaya miliknya telah mengalami evolusi baru, meningkatkan area dan efek pemulihannya. Sementara sangat mempercepat pemulihan energi spiritual, itu juga memiliki efek penyembuhan yang sangat hebat. Dan karena konsumsi Hanyu dari pertempuran sebelumnya tidak parah, ia segera menggunakan mantra penyembuhan pada Chai'er untuk menangani cerukan tubuhnya. Kemampuan berkah cahaya secara alami tidak hanya mempengaruhi Long Haon dan Chai'er. Star King dan Sheng Lingxin, serta Hanyu dan para prajurit dan perwira di dekatnya semuanya juga diselimuti. Sheng Lingxin merasakan perubahan energi spiritual internalnya, diam-diam penuh kejutan. Apakah itu? Kekuatan kompor spiritual? Tapi kompor spiritual macam apa itu? Dalam ingatannya, tidak ada tungku spiritual elemen ringan seperti itu. Kemampuan pemulihan yang begitu besar sudah cukup untuk menandingi kompor spiritual tingkat pertama. Sepertinya saya benar-benar ketinggalan zaman. Anak-anak muda saat ini sudah mencapai tingkat kekuatan seperti itu. Di bawah pengaruh kompor spiritual berkah cahaya, kondisi Long Haon yang melemah kembali normal. Keadaan Star King juga sangat membaik. Chai'er secara bertahap kembali ke akal sehatnya, tetapi mengetahui bahwa dia berada di dada Long Haon, dia sekali lagi menutup matanya. Setelah kehilangan ingatannya, dia juga kehilangan kepribadian kuat yang dulu dia miliki, dan dia memiliki lebih banyak momen untuk menjadi tidak lebih dari seorang gadis yang lembut. Dalam kondisinya yang lemah saat ini, dia membutuhkan pelukan hangat untuk lebih mengandalkan. Pertempuran ini tidak berlangsung lebih lama, tetapi perlawanan dari Exorcist Mountain Pass memiliki efek yang menentukan pada Perang Suci. Tidak hanya bagian terbesar dari iblis yang terluka atau terbunuh, tetapi yang lebih penting, moral mereka telah dipukul tidak seperti sebelumnya. Bagi Exorcist Mountain Pass, ini adalah kemenangan yang menyeluruh dan lengkap. Untuk kerugian yang agak rendah, mereka telah memberikan kekalahan telak pada iblis. Menambahkan lebih lanjut kematian berturut-turut dari dua dewa iblis, posisi inferior Exorcist Mountain Pass akhirnya mendapatkan perubahan kualitatif, mengirimkan pesan bahwa mereka tidak perlu takut akan serangan habis-habisan seperti itu. Setelah lebih dari 1 jam, pasukan iblis akhirnya selesai mundur, dan di depan Exorcist Mountain Pass hanya mayat iblis yang tersisa. Para prajurit yang memiliki kekuatan untuk itu diperintahkan oleh Sheng Lingxin untuk mengambil mayat dan menyapu bersih medan perang. Mayat iblis dikumpulkan dan segera dibakar setelah kristal magis mereka diambil. Ini menghindari penyebaran wabah dari mayat-mayat ini sambil memotong salah satu sumber makanan iblis. Setelah pekerjaan berkumpul sampai malam, mereka akhirnya selesai dengan pertempuran itu. Jauh di sana, pasukan iblis yang telah berkumpul bahkan tidak memiliki banyak tenda dan perbekalan yang tersisa. Persediaan mereka sangat langka sehingga benar-benar menjadi pemandangan yang menyedihkan untuk dilihat. Ini adalah kemenangan yang menentukan, yang membawa peningkatan moral para prajurit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang lemah dan terluka dengan cepat pulih, dan sejumlah besar kristal magis ditawarkan sebagai persediaan untuk meriam ajaib untuk mendapatkan kembali kekuatan penghancurnya. Dalam waktu setengah tahun berikutnya, Exorcist Mountain Pass terus bertahan melawan ancaman iblis. Sheng Yu secara pribadi memerintahkan para elit dari kuil assassin beberapa kali berturut-turut untuk serangan malam melawan iblis, mundur setiap kali hanya setelah beberapa serangan. Meskipun kerusakan yang ditimbulkan pada iblis tidak banyak, kehancuran tenda dan unit mereka membuat mereka gelisah. Dengan kekurangan sumber daya di belakang, dan dengan para prajurit yang sama sekali tidak memiliki moral, SYTRY tidak punya pilihan selain memerintahkan seluruh pasukan mereka untuk mundur 25 km lagi, untuk memisahkan diri dari Exorcist Mountain Pass. Juga, pada saat ini datang kumpulan semua persediaan baru serta 30.000 tentara lagi ke Exorcist Mountain Pass sebagai bala bantuan, memberikan nafas baru ke Exorcist Mountain Pass, untuk meminjam kata-kata Sheng Yu. Dalam situasi saat ini, Exorcist Mountain Pass tidak akan memiliki masalah dengan pertahanan selama beberapa tahun lagi. Selanjutnya, mereka sekarang bisa melancarkan serangan balik terhadap iblis kapan saja. Tentu saja, ini dengan premis bahwa tidak ada bala bantuan iblis yang datang. Apakah mereka akan mendapatkan bala bantuan? Itu pasti mungkin, tetapi juga tidak mungkin.
Dimulainya Perang Suci juga menempatkan beban besar di sisi iblis. Mereka telah mengerahkan hampir semua kekuatan mereka untuk digunakan demi menekan 6 benteng besar manusia pada saat yang bersamaan. Pertempuran 1,5 tahun menghabiskan kekuatan iblis dan sisi manusia hingga batas yang sangat besar. Setan-setan itu jelas memiliki beberapa pasukan cadangan sebagai cadangan, dan klan naga iblis, klan bulan, dan klan bintang mereka yang paling kuat belum bergabung dalam pertempuran, tetapi ini adalah truf tersembunyi mereka. Jika kartu truf ini terungkap seperti itu berarti bahwa segala sesuatunya telah menjadi keadaan yang tidak dapat didamaikan, di mana salah satu pihak harus mati agar yang lain berhenti berkelahi. Akankah Kaisar Dewa Iblis benar-benar mengizinkan itu? Lebih jauh lagi, meskipun pasukan iblis mengalami pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk menembus benteng, mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk pertahanan. Namun, kekuatan saat ini di Exorcist Mountain Pass, dalam kasus pertarungan langsung di lapangan biasa, tidak cukup untuk melakukan pertempuran yang mudah. Di jalan di dalam pegunungan, Long Haon dan Chair duduk di punggung Starking, dengan Han Yu di samping. Mereka bertiga sedang melihat ke kejauhan menuju Exorcist Mountain Pass. Mata Chair kabur karena air mata untuk waktu yang lama. Bersandar pada pelukan Long Haon, tubuhnya gemetar ringan. Dia tidak bisa melupakan ekspresi kakek buyut dan orang tuanya saat waktu keberangkatannya semakin dekat. Karena mereka tidak bisa menahan perasaan mereka bahkan tidak mengantarnya pergi. Situasi Exorcist Mountain Pass sudah stabil, waktu keberangkatan mereka telah tiba. Long Haon memeluknya erat-erat, menundukkan kepalanya, dan memegangi kepalanya dengan lembut, "Kami akan kembali." Ya. Memberikan anggukan ringan, Chair menggigit bibirnya, "Ayo pergi." Dia takut jika dia tidak pergi sekarang, dia mungkin akan benar-benar memiliki keinginan untuk bergegas ke Exorcist Mountain Pass. Hasil akhir dari perang Exorcist Mountain Pass tidak dapat diprediksi. Meskipun Long Haon tidak membunuh musuh dalam pertempuran terakhir, Chair dan dia tidak diragukan lagi berguna. Chair segera diumumkan sebagai penerus berikutnya untuk kuil assassin dan Long Haon memperoleh kehormatan tertinggi, dihormati sebagai Hall Master untuk kuil assassin. Kehormatan ini tidak menerima keberatan karena Long Haon hanya melakukan terlalu banyak untuk kuil assassin. Dengan mengandalkan pantulan Divine Snail Shield, dia menyelamatkan mereka dari krisis putus asa, membalikan keadaan sepenuhnya, dan menimbulkan kerusakan besar pada iblis, sambil menghindari penghancuran Exorcist Mountain Pass. Orang bisa mengatakan bahwa dia telah menyelamatkan Exorcist Mountain Pass, serta kuil assassin. Dihormati sebagai Hall Master hanyalah makanan penutup untuk kontribusi seperti itu, dan memperoleh persetujuan dengan suara bulat. Selain itu, hubungannya dengan Chair membuat reputasi Long Haon yang baru dibuat di Exorcist Mountain Pass naik bahkan di atas Sheng Yu. Nama Ksatria Emas ke-12 dihafal oleh semua perwira dan prajurit, dan kepala Ksatria Suci ini menjadi kawan abadi dan keluarga dekat kuil assassin. Chapter 544 mencerminkan mantra terlarang, 3. Namun, perjalanan mereka masih harus dilanjutkan. Perhentian mereka berikutnya adalah Jalan Gunung Tombal, di mana mereka akan bertemu dengan Lin Xin. Pada saat keberangkatannya dari kuil Ksatria, Long Haon tidak berpikir bahwa dia benar-benar dapat mengumpulkan 1 juta poin kontribusi per kuil, tetapi pada kenyataannya, dia melakukan jauh lebih banyak untuk gunung pengusir setan daripada apa yang akan bernilai. Juta poin kontribusi. Ini pasti akan membuatnya terkenal. Dia menjadi semakin bersemangat untuk bertemu dengan yang lain, dan membentuk kembali pasukan perburuan iblis tingkat komandan ke-64. Beberapa pertempuran dia setelah kembali telah membangun ketenaran yang cukup untuk Long Haon. Dia sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat atas, yang memiliki kemampuan untuk melawan bahkan melawan pembangkit tenaga listrik iblis dari langkah ke-9. Long Haon gatal untuk memberikan kontribusi yang tepat untuk berterima kasih kepada aliansi atas toleransi mereka terhadapnya. Hanya wilayah iblis, bagian belakang musuh yang bisa menjadi panggungnya yang sempurna. Di sana, dia bisa melepaskan semua kekuatannya tanpa perlu khawatir sedikit pun. Starking berbalik dan mendorong dirinya ke depan,
segera mengangkat dirinya di udara dengan Long Haon dan Chair di punggungnya, melonjak ke arah selatan. Hanyu mengikuti dari belakang menggunakan sayap spiritualnya sendiri. Dari 7 anggota yang menyusun pasukan perburuan iblis tingkat komandan ke-64, 3 sudah dikumpulkan, dan yang lainnya akan segera diambil. Star King terbang dengan tergesa-gesa, namun di punggungnya, tidak ada aliran udara yang bergejolak yang terasa. Seolah-olah mereka duduk di tanah. Hanyu sudah pada langkah ke-7 kultivasi, oleh karena itu dukungan sayap spiritualnya cukup untuk mempertahankan penerbangan untuk sementara waktu. Long Haon awalnya berencana mengundangnya untuk menunggangi Star King bersama mereka, bagaimanapun juga Star King memiliki tubuh yang sangat besar, memberikan ruang yang berlimpah. Tapi Hanyu tetap memberikan penolakannya, karena dia tidak ingin bertindak sebagai roda ketiga yang tidak diinginkan, sehingga mengganggu 2 lainnya. Namun, Hanyu tidak kosong dari rasa iri saat melihat mereka. Dalam pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64, Long Haon memiliki Chair, Lin Xin memiliki Li Xin, Wang Yuanyuan memiliki Zhang Fangfang, Chen Ying'er memiliki tunangannya, dan bahkan Sima Xian memiliki targetnya sendiri, bunga putih kecil itu. Hanya Hanyu yang tetap sebagai pria penyendiri, dan jika menyangkut hal-hal seperti itu, dia tidak mungkin tidak tertarik sama sekali. Dia juga memiliki gambaran di benaknya, tetapi itu tidak terlalu jelas dan oleh karena itu, dia belum mengambil inisiatif apapun. Sudut pandang Hanyu berbeda dari yang lain. Sebagai pemburu iblis dan ksatria punggawa Long Haon, dia memiliki satu tujuan, yaitu menemaninya dengan erat, dan meningkatkan kekuatannya. Dia memiliki harapan untuk bertarung bersamanya suatu hari nanti, bertarung bahu-membahu, keduanya mengenakan tahta surgawi berubah menjadi baju besi. Meskipun ia merasa bahwa kesenjangan antara Haon dan dia hanya terus tumbuh, pikiran ini belum hilang. Kesempatan hanya bisa muncul jika dia melakukan upaya yang diperlukan. Tanpa usaha, bahkan tidak akan ada kesempatan. Dia bukan Scion of Light, dan sudah melakukan semua yang dia bisa. Dia harus terus melakukan yang terbaik untuk terus mengejarnya. Selama 1,5 tahun dihabiskan di Exorcist Mountain Pass, sementara Long Haon masih dalam pengasingan, Hanyu kagum mengetahui bahwa di antara rekan-rekan mereka, hampir tidak ada yang bisa dibandingkan dengan dia. Kesenjangan yang memisahkan mereka memang cukup besar, tetapi dengan melihat dari sudut pandang lain, dia menemukan bahwa, sebenarnya, dia juga terlihat sebagai seorang jenius di mata para ksatria lainnya. Mengambil pandangan panjang, mengejar Long Haon sudah membuatnya jenius. Dan mengikuti Scion of Light dalam pertempurannya membuat kemajuannya jauh lebih cepat. Jalur gunung penolak naga dan jalur gunung eksorcist agak jauh, tetapi jalur gunung pengusir setan dan jalur gunung tombal relatif dekat. Dilihat dari medannya, tombal Mountain Pass cukup tinggi. Meskipun tidak berbahaya, itu tetap menjadi medan yang sangat strategis. Di sisi kiri Gunung Tombal adalah sebuah danau besar, di belakangnya, dataran tinggi yang cukup tinggi, dan di sisi kanan adalah jalur Gunung Exorcist. Di antara 6 kuil besar, yang paling stabil dipertahankan adalah jalan Gunung Tombal. Ini karena kekuatan penghancur yang sangat mengerikan yang dimiliki oleh para penyihir. Dari 6 kuil besar, satu-satunya yang bisa dibandingkan dengan kuil ksatria dalam hal kekuatan keseluruhan adalah kuil penyihir. Dan kekuatan tempur yang bisa digunakan para penyihir di medan perang bahkan lebih besar dari ksatria. Selanjutnya, kuil penyihir berhubungan baik dengan kuil prajurit yang memberi mereka banyak dukungan. Pasangan dari keduanya membuat tombal Mountain Pass kebal terhadap serangan. Selama lebih dari 1 tahun Perang Suci, Jalan Gunung Tombal telah menerima bantuan paling sedikit dari aliansi. Mengandalkan kekuatan serangan mereka yang kuat, mereka tidak membiarkan iblis banyak menyerang benteng mereka. Pasukan iblis di depan Jalan Gunung Tombal juga sangat kuat. 8 dewa iblis mereka dipimpin oleh Marbas, peringkat kelima, dan meskipun pengaturan pasukan mereka tidak sebanding dengan apa yang mereka miliki saat melawan kuil ksatria, jangan lupakan faktor lingkungan di daerah itu. Masalah ini tidak ada di sini. Mayoritas iblis neraka terfokus pada Jalan Gunung Tombal. Pada saat yang sama, 6 dari 8 dewa iblis besar yang dialokasikan di sini berada di 32 teratas.
Namun meski begitu, mereka paling banyak berdiri dalam konfrontasi melawan jalan Gunung Tombal. Relatif berbicara, almarhum di kedua sisi adalah yang terendah dari semua jalur gunung. Berkali-kali, sihir baru saja ditembakkan tanpa ada yang benar-benar menembus pertahanan lawan. Setelah 2 hari penerbangan, kelompok Long Haon ini sudah memiliki Gunung Tombal pas jauh terlihat. Saat melihat ke bawah dari atas, hal pertama yang terlihat adalah danau raksasa di samping celah gunung. Airnya tampak jernih, memantulkan sinar matahari dan menghasilkan efek cahaya yang menyilaukan. Jalur Gunung Tombal mencakup area yang sangat luas, setidaknya 3 kali luas jalur gunung pengusir setan. Lebar dan kekokohan benteng sangat berbeda bahkan dari jauh. Selanjutnya, saat memasuki area ini, Long Haon dapat dengan jelas merasakan bahwa gelombang esensi magis jauh lebih intens daripada biasanya. Dia tidak tahu mengapa, tapi ini adalah lingkungan yang optimal untuk para penyihir. Selain itu, tidak ada esensi kegelapan, oleh karena itu tidak akan mudah bagi iblis untuk tinggal di sini. Han Yu memberitahu Long Haon, "Bos, saat kita berada di kuil ksatria, aku mendengar bahwa jalur Gunung Tombal adalah sisi dengan kekuatan pertahanan terbesar. Hanya saja, karena kuil penyihir sangat mementingkan menjaga kekuatan mereka, mereka tidak bersedia mengirim banyak penyihir sebagai bala bantuan untuk kuil lainnya. Sebenarnya, mereka memiliki banyak cadangan daya yang tidak terpakai. Mereka mendapat banyak kritik dari aliansi tentang hal ini." Hah? Long Haon menatap Han Yu dengan sedikit terkejut. Perang suci mempengaruhi semua umat manusia. Mungkinkah kuil penyihir benar-benar masih menunjukkan keterikatan pada pelestarian mereka sendiri? Long Haon bertanya dengan beberapa keraguan. Han Yu menjawab, "Sebenarnya, kuil penyihir tidak bisa disalahkan. Membesarkan seorang penyihir membutuhkan konsumsi sumber daya terbesar di antara semua panggilan. Itu terutama kasus untuk penyihir tingkat tinggi. Masing-masing dari mereka adalah sumber daya yang sangat berharga untuk kuil penyihir. Oleh karena itu, mereka hanya mendukung kuil prajurit di dekatnya. Bantuan yang mereka kirim ke 4 kuil lainnya agak rendah." Meskipun Han Yu tidak mengatakannya dengan sangat jelas, Long Haon samar-samar memahami makna yang tersembunyi di balik kata-katanya. Hubungan antara kuil ksatria dan kuil penyihir tidak terlalu harmonis. Bagaimanapun, keduanya selalu bersaing untuk memimpin 6 kuil besar. Selama beberapa tahun terakhir, kuil penyihir selalu berada di posisi kedua, tetapi sama sekali tidak yakin dengan peringkat ini. Dalam hal kekuatan komprehensif, kuil penyihir sebenarnya melampaui kuil ksatria dalam banyak aspek. Hanya saja, karena kuil ksatria memiliki 6 alat suci yang disebut tahta suci, dan bahwa ketiga ksatria surgawi bukanlah lawan yang bisa dihadapi penyihir manapun, status mereka sedikit tertinggal di belakang kuil penyihir. Tentu saja, truf tersembunyi kuil ksatria jauh lebih banyak daripada kuil penyihir. Sejak dimulainya Perang Suci, mereka telah mengirim lebih banyak bala bantuan ke 5 kuil lainnya. Tentu saja, mereka juga tidak mengirim banyak bala bantuan ke kuil penyihir. Dari awal hingga akhir, mereka berdua berada dalam pertarungan kekuasaan yang samar. Setelah beberapa tahun berlalu, kontes peringkat di Temple Alliance akan segera dimulai. Ini adalah kontes yang paling penting untuk aliansi, ditempatkan bahkan di atas kompetisi seleksi pasukan pemburu iblis. Tapi siapa yang tahu jika kontes seperti itu bisa diadakan dalam keadaan seperti ini? Jika Perang Suci terus berlanjut, ini akan menjadi masalah yang sulit. Saat Long Haon tenggelam dalam pikirannya, 3 sosok terbang ke arah mereka seperti sambaran petir. Kelompok Long Haon yang terdiri dari 3 orang tiba dari belakang jalan Gunung Tombal, dan tidak benar-benar menyembunyikan kehadiran mereka. Jelas mereka akan ditemukan oleh pasukan jalan Gunung Tombal. 3 sosok dengan sangat cepat datang di depan mereka. Mereka adalah 3 penyihir, dan sebagai sayap spiritual di belakang punggung mereka terbukti, pembangkit tenaga listrik dari kuil penyihir, mencapai setidaknya langkah ke-6. Ketiganya mengenakan gaun berwarna berbeda, dan penyihir yang memimpin mereka sangat muda, terlihat baru berusia sekitar 30 tahun. Tetapi sepasang sayap spiritual di punggungnya sangat lebar, membuktikan bahwa kultivasinya setidaknya pada langkah ke-7. Penyihir langkah ke-7 pada usia seperti itu jarang terlihat, dan lebih jauh lagi,
Penyihir ini jelas ahli dalam elemen cahaya, dengan wajah yang cukup tampan. Melihat Long Haon mengenakan Golden Foundation Armor, penyihir elemen ringan ini tidak bisa membantu tetapi memiliki sedikit permulaan. Secara khusus, setelah melihat Chair di sampingnya, ekspresinya menjadi luar biasa indah. Chair tidak hanya memiliki kecantikan yang mutlak, tetapi juga memiliki penampilan luar yang sangat khusus, sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan gadis biasa. Ini adalah disposisi khusus yang dimiliki dewa pilihan, yang secara bertahap terbentuk saat Chair berlatih untuk menggunakan kompor spiritual samsara miliknya. Jika ingatannya tidak hilang, sikap ini akan lebih terlihat, tetapi juga jauh lebih dingin. Salam, Ksatria Yayasan Emas. Bolehkah saya bertanya untuk apa kalian bertiga di sini? Penyihir cahaya dengan cepat mengalihkan pandangannya ke Long Haon. Mengendarai Starlight Unicorn King dan mengenakan Golden Foundation Armor, dia tidak diragukan lagi adalah pemimpin dari ketiganya. Long Haon tersenyum, salam. Kami sedang mencari teman. Sementara itu, jika Tombal Mountain Pass memiliki kebutuhan, kami bersedia memberikan bantuan terhadap serangan iblis. Chapter 545 Kuil Penyihir, I. Ekspresi wajah Light Mage berubah tanpa terasa, dan dia bertanya sambil tersenyum, kalau begitu, bolehkah aku menanyakan nama orang yang kamu cari? Adapun masalah kedua, Tombal Mountain Pass kami tidak membutuhkan bantuan untuk saat ini. Di sampingnya, Hanyu mengerutkan alisnya, melangkah maju, bisakah kita melihat pertahanan sebelum menentukan itu? Ksatria muda ini mungkin luar biasa, tetapi pada akhirnya dia hanya berada di langkah ketujuh. Long Haon mengenakan Golden Foundation Armor, mewakili kehormatan terbesar kuil Ksatria. Karena itu, diblokir atau diinterogasi oleh penyihir biasa dari langkah ketujuh jelas tidak cocok. Light Mage memiliki tampilan yang sedikit kosong, tetapi ekspresinya dengan cepat kembali normal. Maaf, saya tidak sopan. Ikut denganku, kalian bertiga. Mengatakan itu, dia berbalik dan memanggil dua temannya yang lain, terbang menuju jalan Gunung Tombal. Wajah Hanyu akhirnya mereda, mengikuti penerbangan Star King ke bawah. Chair berkomentar kepada Haon dengan suara rendah, saya tidak terlalu suka tampilan ini. Laki-laki punya. Long Haon mengangguk ringan. Secara alami, dia telah melihat mage ringan ini menatap Chair, tanpa berusaha menyembunyikan perilaku itu sedikit pun. Namun, dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Aliansi membutuhkan ke-6 kuil, dan ini adalah periode perang suci, dia tidak mau repot dengan sedikit ketidaksopanan dari yang lain. Dengan sangat cepat, mereka berenam tiba di suatu tempat yang jaraknya sekitar 500 meter dari celah Gunung Tombal. Tiga penyihir yang berdiri di depan tiba-tiba mengeluarkan kilatan cahaya, mengeluarkan gelombang magis intens yang tidak jelas, sebelum melanjutkan ke depan. Hanyu. Tunggu sebentar. Long Haon tiba-tiba memanggil Hanyu, dan Star King juga berhenti. Ada apa Kapten? Hanyu bertanya, tidak mengerti. Di balik topeng, Long Haon juga memiliki pandangan ragu, sepertinya ada formasi pertahanan. Karena kita tidak memiliki jejak sihir yang benar, kita akan ditolak oleh formasi. Mendengar dia berkata begitu, Hanyu segera menjadi marah, dan berteriak kepada ketiga penyihir, apa yang kamu coba lakukan? Ketiga penyihir itu segera tampak terkejut mendengar itu, dan penyihir cahaya yang memimpin mereka tampak sangat heran, sebelum meminta maaf dengan tergesa-gesa, maaf, aku lupa memberi kalian bertiga jejak yang benar. Aku sangat menyesal. Mengatakan itu, dia dengan cepat terbang, mengeluarkan 3 lencana yang berisi jejak yang terbuat dari fluktuasi sihir yang kuat, dan menyerahkannya kepada kelompok 3 orang Long Haon. Hanyu menyipitkan matanya sebelum bertanya dengan sangat serius, apakah kamu yakin kamu lupa? Penyihir elemen ringan itu memasang tampang dingin, teman ksatria, apa maksudmu? Jangan bilang kamu pikir aku benar-benar melakukan hal seperti itu dengan sengaja? Hanyu mencibir, apakah kamu tidak tahu lebih baik dari orang lain jika ini disengaja? Light Mage dengan acuh tak acuh menjawab, bukankah kalian ksatria sangat kuat? Sebagai kuil aliansi nomor 1, bahkan jika Anda tidak memiliki jejak ini, formasi kecil tidak akan menghentikan salah satu dari Anda kan?
Aku tidak menyangka kalian para ksatria juga takut dengan formasi kuil penyihir kita. Mendengarnya, kemarahan Han Yu segera naik sangat. Tepat saat ia akan menyala, Long Haon menghentikannya segera. Ayo pergi. Long Haon berkata dengan tenang, sebelum membiarkan Star King melewati formasi. Penyihir cahaya memiliki ekspresi puas diri yang samar di wajahnya. Seperti yang diharapkan, penghalang transparan datang untuk menghalangi jalan mereka di tempat di mana tubuh ketiga penyihir itu bersinar. Jejak di tangan Long Haon dan Chair segera dibubarkan, dan Star King tidak dapat melewatinya. Ini jelas bukan kesalahan, tanpa keraguan bahwa Light Magi melakukannya dengan sengaja. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa binatang ajaib membutuhkan jejak khusus untuk melewati formasi seperti itu? Long Haon berbalik, dingin melihat penyihir cahaya itu, tapi di sampingnya, Chair tiba-tiba bergerak. Sebuah semangat pembunuh dingin menggigit berkobar dari tubuh Chair. Segera, cahaya abu-abu menyerang ke depan. Suara yang menusuk telinga terdengar, dan segel transparan tiba-tiba berubah menjadi hitam, sebelum retak dalam sepersekian detik, berubah menjadi titik-titik cahaya bintang. Kemudian Star King melebarkan sayapnya, membawa Long Haon dan Chair ke depan, menembus formasi pertahanan. Han Yu segera mengikuti di belakang, memanfaatkan jejak segel untuk masuk ke dalam formasi. Ketiga penyihir itu berdiri bingung di tempat asalnya. Apakah mereka benar-benar menembus segel? Faktanya, segel yang digunakan oleh kuil penyihir ini tidak terlalu kuat, tetapi tidak akan menemui kesulitan untuk menghentikan pembangkit tenaga listrik dari langkah ketujuh. Itu adalah sesuatu yang khusus untuk bertahan melawan iblis udara. Efek pertahanan globalnya adalah yang terbaik, memberikannya penggunaan yang sempurna sebagai peringatan dini. Penyihir elemen ringan itu hanya ingin mempersulit kelompok Long Haon, bagaimanapun juga, dari penampilan mereka, Long Haon dan Han Yu tampak seperti ksatria. Dia sedang menunggu Long Haon untuk meminta izin untuk memasuki formasi. Tapi dia tidak berpikir bahwa mereka akan benar-benar berani bergerak melawan formasi sihir kuil penyihir. Dan orang yang bergerak bukanlah ksatria itu, tapi si cantik di sampingnya. Dari semburan roh pembunuh yang dia keluarkan, penyihir cahaya tidak bisa menahan perasaan dingin yang hebat. Hanya level apa yang dicapai kultivasinya? Star King masuk, dan kali ini Long Haon tidak menunggu ketiga penyihir itu masuk ke dalam tombal Mountain Pass. Sebagai orang yang hormat dan sabar, Long Haon telah bertahan dalam diam cukup lama, tetapi sebagai kepala ksatria Sin sementara, dia tidak bisa terlalu pasif. Penyihir cahaya mengumpulkan pikirannya, buru-buru mengejar kru Long Haon. Melihat mereka sudah memasuki celah gunung tombal, lebih dari 10 sosok tiba-tiba datang membubung dari bawah, menemui mereka dengan tergesa-gesa. Jangan bergerak. Sebuah suara tua terdengar, dan 10 atau lebih sosok segera tersebar, mengelilingi kelompok Long Haon ini. Sayap Star King terbentang lebar, berdiri di udara. Yang menghalangi jalan mereka semuanya penyihir, dipimpin oleh seorang penatua. Lebar sayapnya melebihi 8 meter, dan di sekitar tubuhnya, esensi sihir kental berfluktuasi. Ksatria Yayasan Emas? Halo. Tapi, apakah kamu yang bergerak melawan formasi sihir kami? Melihat armor Yayasan Emas yang dikenakan oleh Long Haon, penyihir tua itu segera kehilangan semua jejak permusuhan, dan melakukan penghormatan penyihir di depannya. Long Haon membalas kesopanan dengan ketukan dari tinjunya di baju besinya, "Halo, saya Kepala Ksatria Sin sementara, Anda bisa memanggil saya Ksatria Emas ke-12. Sebenarnya, kami menerobos, tetapi itu seharusnya hanya kesalahpahaman." Tepat setelah dia mengatakan itu, Light Magi tiba, ditemani dengan dua rekannya. Melihat sesepuh ini, ekspresinya menunjukkan perubahan, melangkah maju untuk memberi salam, "Halo, Tetua Fei." Melihatnya, ekspresi pada Tetua Fei ini segera mereda, "Xuan Yuan, apa yang terjadi? Kenapa Kepala Ksatria Suci sementara ini menembus formasi kita?" Dalam pidato ini keluar sikap kuat dari kuil penyihir. Long Haon baru saja memperkenalkan dirinya sebagai Saint Nighthead, namun dia menanyakan orang-orangnya sendiri terlebih dahulu, dan tidak terdengar sangat sopan. Xuan Yuan tampak malu, dan bergegas, "Penatua Fei, ini salahku. Aku lupa memberikan cap segel yang cukup kepada Saint Nighthead,
jadi tunggangannya tidak bisa masuk. Karena itu, mereka membagi formasi untuk masuk. Mendengar dia berbicara begitu, Tetua Fei mengerutkan alisnya, menunjukkan senyum Long Haon, jadi itu salah paham. Kepala Saint Knight sementara memang memiliki kultivasi yang baik. Long Haon menunjukkan senyum acuh tak acuh, kamu menyanjungku. Saya akan meminta Anda untuk membimbing saya ke dalam, Tetua. Tetua Fei tidak memarahi atau menyalahkan Xuan Yuan, malah memprovokasi dia secara diam-diam, tetapi Long Haon bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Ini adalah jalan Gunung Tombal, dan dia datang untuk melawan iblis, bukan untuk melihat. Untuk masalah dengan kuil penyihir, biarkan saja mereka menutupi diri jika itu yang mereka inginkan. Tolong. Setelah menyapu sekilas, Tetua Fei membawa Long Haon ke dalam Tombal Mountain Pass, sebagai penyihir lainnya segera tersebar. Xuan Yuan melihat kelompok Long Haon dari belakang, matanya berbinar dingin. Untuk apa kuil ksatria mengirim Saint Knight sementara ini? Meskipun Long Haon tidak mengatakan apapun padanya, pengabaian itu membuat Xuan Yuan marah. Sejak Tetua Fei muncul, Long Haon bahkan tidak meliriknya. Sebagai bakat yang sangat membanggakan dari kuil penyihir, ini terasa sangat memprovokasi di matanya. Elder Fei terus membimbing kru Long Haon di dalam Tombal Mountain Pass. Star King telah mendarat di tanah, Long Haon juga mendarat bersama Chayar. Ini adalah etiket, sangat tidak sopan bagi seseorang untuk mengendarai tunggangannya di wilayah orang lain di luar waktu pertempuran. Elder Fei tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengangguk dalam kesan, berpikir, Saint Knight sementara ini sebenarnya memiliki pengendalian diri yang cukup baik. Dia memahami lebih dari yang diperlukan temperamen buruk Xuan Yuan, dan bahwa dia pasti telah memprovokasi pihak lain. Tetapi karena perebutan kekuasaan antara kuil penyihir dan kuil ksatria dipertanyakan, dia tidak punya pilihan lain selain membela Xuan Yuan. Meskipun ia tidak bisa membantu tetapi memiliki kesan yang cukup baik dari melihat perilaku Long Haon ini. Saint Knight Head, aku akan membawamu untuk beristirahat di kuil kami. Dan saya akan memberitahu kepala kuil sebentar lagi. Penatua Fei mendapatkan pendapat yang baik tentang Long Haon, dia juga menjadi jauh lebih sopan. Status Saint Knight Head tentu saja cukup. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Long Haon menjawab, oh, dan, jika saya boleh bertanya, apakah Lin Xin baik-baik saja? Itu pasti cucu kepala kuil pembantu Lin Chen. Meskipun kakek Lin Xin adalah guru sihir Saint dari langkah ke-8, sebagai kepala kuil tambahan, dia terutama mengurus pekerjaan administrasi untuk aliansi kuil atas nama kuil penyihir. Kepala kuil pembantu dari 6 kuil besar semuanya adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8, dan sebagian besar tinggal di kuil masing-masing untuk meningkatkan kekuatan mereka. Mereka semua telah dipromosikan setelah memberikan kontribusi yang cukup besar untuk kuil mereka sendiri. Apakah kamu tahu tentang Lin Xin? Penatua Fei memberi Long Haon tatapan terkejut. Long Haon mengangguk, iya. Lin Xin adalah teman baikku. Mendengar itu, Tetua Fei tiba-tiba menunjukkan wajah aneh, yang segera membuat Long Haon ketakutan. Ada apa? Penatua Fei, mungkinkah sesuatu terjadi pada Lin Xin? Long Haon bertanya dengan penuh semangat. Sekian cerita novel berjudul Throne of Soul untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.